Ya, terus di semester 3 nih mulailah kita yang praktikumnya banyak, terus yang pelajarannya tuh makin susah, makin mendalam ke jurusan kita. Nah, kalau nggak bisa ngebagi waktunya, mungkin bakal lanjut semester 3 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rangers, selamat datang di podcast Bakti Unan 2024. Nah, sebelum itu kenalin nih aku sebagai host yaitu Anissa Emprina Zulfia dan rekan aku. Dan aku Ari. Pada kali ini kami ngobrol-ngobrol nih tentang fakultas-fakultas yang ada di Universitas Andalas. Nah, kami kedatangan tamu nih. Nah, dari Fakultas Teknologi Informasi. Oke. Boleh perkenalan diri kepada penonton. Oke, perkenalkan nama saya Kalamullah Lindro Iman. Mungkin teman-teman bisa panggil Uun. Dari Teknik Komputer Angkatan 22. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Lendra, biasa dipanggil Rifki, dari jurusan Informatika Angkatan 2023. Nah, kita langsung aja ya. Oke, aku mau nanya nih dari teman-teman FTI. Nah, itu jalur apa sih bisa lolos di Universitas Andalas di Fakultas Teknologi Informasi ini? Mungkin kalau aku tuh lolos di jalur SNPTM. Itu jalur bisa dibilang jalur undangan. Terus sedangkan Rifki sendiri kemarin tuh lulusnya lewat jalur SNBT atau yang seangkatan sebelumnya itu disebut dengan SBMPTN. Oke. Nah, Uun dan Rifki nih kan ada satu jalur tes dan satu jalur undangan. Nah, buat jurusan dalam FTI ini pilihan keberapanya sih dalam tes kemarin? Kalau aku sendiri di tes kemarin tuh buat FTI ini pilihan pertama. Kalau Rifki kemarin tuh milih informatika tuh di jurusan pertama ini. Emang prioritas ya jurusan di teknologi informasi ini. Oke, dari UU-nya dulu. Itu apa sih alasannya kok bisa masuk di bagian teknik komputer ini? Nah, sebenarnya mungkin ini alasan yang rata-rata anak FTI ya. Mungkin anak FTI ini kecilnya pasti sering main warnet. Itu Oh, jadi Nah, udah ada iya, pengalaman udah ada ya. pengalaman. Oke. Nah, terus karena dari kecil tuh emang suka di bidang komputer, sering main warnet juga kan. Oke. Nah, kayak pas mau lulus SMA tuh bingung nih milih jurusan apa, karena suka komputer ya udah. Adalah jurusan teknik komputer, makanya dipilih jurusan itu kemarin. Oke, dari Rifki-nya. Mungkin Rifki ceritanya hampir sama sih kayak Bang Upon kan. Penyuka teknologi juga dan main di warnet. Tapi sebelum mengenal dari informatikanya itu sendiri, kemarin sih pengen masuk di astronomi juga. Tapi karena cuman ada satu jurusan di Indo, jadinya kayak susah gitu untuk masuk. Ya, lebih ketat ya maksudnya. Iya, lebih ketat. Jadinya kayak karena suka komputer juga dan pemrograman juga, yaudah daftar aja di informatika Unan. Nah, aku mau nanya nih sama Uun. Kan Uun lulusnya melalui jalur undangan. Iya. Nah, berapa sih rata-ratanya untuk bisa masuk ke jurusan yang sekarang ini? Nah, kalau buat kemarin tuh rata-rata nilai itu ada di 89, Ari. Terus, tapi jalur undangan ini kan juga bisa kita serahin sertifikat kan. Nah, waktu itu kemarin juga ada beberapa sertifikat yang dimasukin buat daftar undangan. Berarti emang jalur prestasi maksudnya. Ya bisa dibilang, dan bisa dibilang juga itu jalur hoki. Iya. Jalur langit. Jalur langit. Oke, kalau dari Rifki-nya? Mungkin Rifki kemarin tuh kalau untuk rata-rata nilai atau skornya kemarin dapatnya 645. Mungkin itu lumayan tinggi juga karena mungkin untuk tahun sekarang kayaknya lebih ketat, tapi kemungkinan untuk 600 poin ke atas insyaallah bisa lulus di itu. Nah, buat persiapannya untuk masuk Universitas Andalas ini apa saja nih buat Rifki nih dulu? Kemarin tuh kan ikut yang kayak Abang Uun kan SNMPTN, tapi pas di masa Rifki jadi SNBP. Kemarin udah daftar, tapi karena takutnya nggak lulus, jadinya sebelum pendaftaran SNBT udah belajar juga sih, kayak bahas soal, cari-cari materi di YouTube, atau kayak ikut-ikut record online, gitu aja sih Kak. Itu berapa lama belajarnya? Kemarin tuh sebelum
SNBP udah mulai planning sih kayak gimana sih lihat-lihat soal-soal SBMPTN sebelumnya kan. Iya. Tapi karena ada perubahan format ke SNBT, jadinya kayak gimana sih kan cari materi baru lagi kan. Terus kemarin tuh pas siap SNBP dan nyatanya nggak lulus ya kan, ikut SNBT udah di post di situ aja kayak ikut TO online gitu. Oke, kalau dari UUN-nya gimana? Berarti ini buat persiapan Iya. masuk kuliah ya. Iya. Nah, mungkin kalau aku sendirinya udah nge-push nilai dari kelas 10. Itu emang buat persiapan masuk jalur undangan karena aku sendiri Udah punya planning ya? udah punya planning dan nggak mau nyoba UTBK gitu karena Susah, lama lagi lama. belajarnya. Nah, makanya kalau buat teman-teman yang pengennya lulus tuh jalur SN, mungkin ini buat teman-teman yang bakal di angkatan 2025 nanti ya. 2024 kan sudah. Iya. Nah, itu tuh emang harus di-plan sejak kelas 10. Terus kalau misalnya ada kegiatan kayak olimpiade atau lomba-lomba apa, itu bisa menjadi penambah nilai buat kita tuh lulus di jalur undangan. Oke. Nah, selanjutnya jadi kan kalian pernah kan rasanya jadi mahasiswa baru nih. Itu gimana sih rasanya jadi mahasiswa baru? Nah, mungkin Dari Rifki dulu. Mungkin dari Rifki sendiri waktu itu kan karena suasana baru nih, kayak kita baru tamat sekolah dan karena pas itu akhir dari COVID juga dan mulai masuk kan, kayaknya karena mulai nih cari teman-teman yang udah dapat teman baru gitu kan, tapi ya gitu sih, pandai-pandai milih teman aja. Oke, dari UUN-nya? Nah, kan kita peralihan dari SMA ke kuliah itu kan emang beda jauh kan. Iya. Nah, terus kalau kuliah nih bisa dibilang kita tuh belum kenal siapa-siapa gitu di negeri yang baru, dan aku sendiri pun bukan dari orang Padang kan, dari Bukit Tinggi, jadi emang harus pandai-pandai cari kawan gitu. Kalau kata orang Minang kan mau pandai-pandai kan. Iya, Nah, benar. buat survive awal kuliah tuh, dan ya emang harus banyak-banyakin dulu cari teman, dan nantinya kedepannya tuh kita lebih gampang gitu. Jadi cepat ya beradaptasi Iya, ke cepat teman-temannya. Oke. Nah, selanjutnya gimana perbedaan transisinya dari SMA ke dunia perkuliahan ini saat ini? Nah, mungkin dari aku dulu ya. Kalau waktu SMA mungkin kita tuh lebih ditata oleh guru kan, lebih tertata lah kayak mata pelajarannya, jam-jam pelajarannya gitu. Nah, di kuliah nih teman-teman bakal ngerasain hal yang berbeda. Di kuliah nih kayak mata kuliah tuh jadwalnya nggak nentu, kadang mungkin dosen yang nggak sesuai sama jadwal, ya emang harus cepet beradaptasi. Buat intinya dari SMA kuliah nih emang kayak beda jauh gitu teman-teman. Iya. Emang harus mandiri ya. Emang harus mandiri. Nggak sama ya di sekolah. Kalau sekolah dibantukan sama Ya, gurunya semuanya gitu ya. suapin gitu. Enggak gitu. Oke, dari Rifkinya gimana? Mungkin hampir sama kayak Bang Un kan, kita ke peralihan dari SMA kan kayak jadwal-jadwal udah ditentuin gitu kan, udah ada jadwal per matkul mapel lah. Tiba di waktu kuliah matkulnya beda-beda, ada yang masuk pagi, masuk siang, ya kan, masuk sore gitu kan. Jadinya kita harus pandai manajemen waktu itu sendiri sih, agar nggak keteteran gitu sama matkul yang kita ambil gitu. Emang ujungnya Iya, dari diri sendiri juga kan. Soalnya kan kita perantauan juga kan, kayak pandai ngatur diri aja sih, karena jauh dari orang tua juga. Nah, betul. Aku mau nanya nih sama Rifki, kan Rifki sebagai mahasiswa baru lah tahun kemarin ke Bakti kan. Nah, gimana sih pendapatnya tentang Bakti tahun kemarin? Wah, itu sih Bakti yang seru sih Kak, Bang kan, karena itu kayak kita ada kiraya gitu kan, bentuk mozaik gitu kan, dan acaranya seru juga dibawa oleh pengisi-pengisi dari Bakti Unan itu sendiri yang lumayan seru sih Kak. Oke, kalau dari UUN itu Bakti Unan 2022 ya? Oke. Iya, Gimana 2022. pendapat UUN? Nah, Bakti 2022 itu emang acara yang wajib sih diikuti oleh teman-teman semua. Iya, benar.
Soalnya mau gimana pun teman-teman emang di awal perkuliahan di situ bakal dapat banyak teman, banyak relasi, terus di situ juga bakal diajarin gimana sih perkuliahan di Yunan ini dan yang lainnya gitu, dan acaranya pun juga menarik gitu, seru-seru gitu. Berarti emang acara gede kemarin kan. Iya. Bakti Unan Berarti kemarin. berkesan nggak sama kalian Bakti Unan nih? Gitu? Berkesan Berkesan banget banget sih. tapi nggak kayak nggak kerasa aja. Ya, waktu acara cuma nanti bentar Iya. soalnya. Oke. Dan- Nah, dari nih kan kalian kan aku dengar ada dari anak perantauan ya. Itu pasti ada nggak sih culture shock pergi ke Padang gitu? Nah, kalian kayak beda ya sama daerah aku sama yang daerah di sini gitu. Ada nggak? Gimana menurut kalian? Oke, kalau culture shock pasti ada. Yang paling culture shock pertama kali itu adalah Padang panas banget. Beda kan sama Bukit Tinggi, yang aku asal dari Bukit Tinggi yang daerahnya itu emang dingin. Pas tiba di Padang itu kayak emang panas gitu. Terus mungkin dari beberapa ya kayak agak logan, mungkin agak beda-beda dikit. Sebenarnya antara Padang sama Bukit Tinggi itu nggak beda jauh. Terus ya karena aku di Bukit Tinggi, buat pulang ke Bukit Tinggi kan lumayan dekat jadinya. Iya. Cuman sebagai anak walaupun dekat kan nggak bakal tiap hari pulang gitu, paling Iya. sekali sebulan, atau mungkin karena sekarang lagi sibuk-sibuknya bisa sekali 2 bulan gitu. Bakal harus beradaptasi juga, kayak gimana sih cara kita tuh tinggal sendiri gitu, lagi nggak tanpa orang tua, tinggal Iya. sendiri di Harus kos, mandiri. harus mandiri. Iya. Yang sebelumnya kalau baju dicuciin kan, kalau makan Iya. dimasakin. Nah, sekarang itu harus mandiri harus kan. mandiri, cuci Harus sendiri, bisa sendiri gitu. ya, makan sendiri. Terus buat anak-anak maba baru nih yang baru ngekos, kayak harus bisa gitu manajemen uangnya dalam sebulan gitu, karena ya kita tuh hidup sendiri tanpa orang tua di sini. Terus kalau kita nggak bisa manajemen uang, bakal di akhir bulan kita bakal susah, bakal nyusahin orang tua juga ujung-ujungnya gitu. Oke, kalau dari Rifkinya? Mungkin kalau untuk culture shock sendiri kemarin tuh kayak sama sih kayak bahasa kan. Soalnya kan Unani terdiri dari teman-teman yang berbagai suku juga kan, ada dari daerah luar Sumbar juga. Jadinya kayak kultur bahasanya juga berbeda juga kan. Iya. Cara beradaptasi kita dengan yang lain kayak Iya. berbeda-beda. Agak susah juga. Oke. Nah, aku mau nanya nih sama Uwen nih. Apa aja sih mata kuliah jurusannya saat ini, dan apa aja persiapannya untuk menghadapi semester depan? Kalau mungkin mata kuliah tuh buat semester 4-nya lebih ke arsitektur komputer, kayak mempelajari gimana sih komputer nih dibentuk, gimana sih apa aja sih hal-hal yang membuat perintah di komputer jalan gitulah tibanya kan. Jadi kayak lebih menggambar ya? Bukan, kayak gimana jelasinnya, misalnya kita kayak nyusun Mengenal struktur dari komputer tuh. Oke, oke. Terus ntar diberi juga kayak logika digital. Mungkin beberapa tahun tahu lah kayak gerbang N, NOR, kayak gitu. Terus buat semester ini juga diajarin tentang kelistrikan gitu. Ada nama mata kuliahnya itu rangkaian listrik. Nah, itu juga berhubungan dengan teknik komputer. Itu kayak ya cara gimana kita ngebangun arsitektur komputer lah buat semester ini yang lebihnya. Sama juga di semester ini aku juga belajar tentang struktur data. Itu kayak kita tuh ngolah data, kemudian ntar bisa dijadiin ya kayak misalnya aku contohin yang orang punya usaha bengkel lah misalnya kan. Terus yang kita data penjualannya tuh kita buat ke perangkat yang lebih canggih yang digital. Jadi dia cuma masukin angka gini-gini udah dapat misalnya hasil penjualan segini-segini, untung segini-segini. Nah, itu mungkin sebuah contoh kecil dari struktur data. Kira-kira untuk di semester 4 itu aja sih. Oke, dari Rifkinya? Mungkin kalau dari Rifki karena di F juga kan hampir sama kayak Mohon, kami juga ngambil arsitektur komputer. Mungkin nggak sedalam kayak di Tekom, cuman pemahaman umum aja, karena kan kami fokusnya itu ke bidang pemrograman. Jadinya kami belajar di pemrograman kayak
membuat sebuah program tuh gimana sih kayak implementasinya di dunia nyata gitu. Nah sekarang juga lagi belajar di pengantar AI, dan itu kayak kita belajar bagaimana kita mempelajari dari machine learning itu sendiri atau AI itu sendiri. Dan juga sama kayak maupun kayak mempelajari struktur data dan juga database ini kayak kita menyimpan seluruh data dari objek. Jadinya kayak kita tuh menyusun objek-objeknya itu sesuai dengan kriterianya itu sendiri. Jadinya kita bisa manggil kembali objek yang kita perlukan gitu. Jadi emang detail ya dipelajarin Iya, di sama mungkin teman-teman kalau berminat gitu kan ke AI atau mungkin berminat juga ke robotik, bisa masuk Tekom kok. Soalnya aku di Tekom juga belajar kayak sensor-sensor gitu, ada sensor gerak, cahaya. Nah di situ kita bisa buat ya kayak sistem robot atau sistem sensor lah kayak alarm apa segala macam gitu. Oke. aku aja pusing dengerinnya. Iya. Nggak ngerti aku lagi. Sama aku Ya, juga. pembahasan mereka Semua sangat orang pasti. seperti kayak di komputer ya gitu Iya, ya. emang bahasa-bahasa IT lah. Iya. Iya, yang anak FT aja pusing. Apalagi kita. Kita. Oke. Nah, aku mau nanya nih soal selama perkuliahan kan pasti memiliki kendala lah selama kuliah. Iya. Nah, apa aja sih kendala-kendala yang dialami terutama selama belajar di jurusan masing-masing? Boleh dari Uun dulu? Kalau kendala tuh yang pasti pertama tuh belajar di kuliah ini berbeda jauh sama di sekolah. Karena cara dosen sama cara guru nerang itu kan beda kan. Mungkin kalau guru nerang itu kayak detail dalam, mungkin kalau dosen sekarang kayak ya udah nerangin poin-poinnya, emang kita habis itu belajar sendiri. Iya, effortnya kita Sendiri. Nah, jurusan DFT ini lumayan dibilang jurusan yang lumayan susah kan, karena emang ngandelin logika banget gitu. Terus ya dengan dosen yang ngajarin cuma poin-poin doang dan kita yang harus belajar dengan sendirinya, emang butuh effort lebih gede. Terus manajemen waktu kita buat belajar, main sama organisasi itu penting banget, karena mau gimana pun kuliah tuh nomor satu. Nah terus tuh kalau misalnya kita nggak bisa ngebagi tuh waktu kita kuliah, waktu kita organisasi, pasti bakal terbengkalai nanti salah satunya. Nah begitu sih. Memang harus pandai dalam manajemen waktu Ya, kan. waktu. Pokoknya nanti kayak nilainya jadi down gitu kan. Ya, kebanyakan nih mungkin buat para maba pasti kebanyakan rata-rata nih ya yang ku dengar anjlok di semester 3. Nah, Ih, bener. iya kan? Aku ngerasain. Iya, Itu iya. mungkin karena semester 1 sama 2 tuh mungkinnya teman-teman tahu nih ya. 1 sama 2 tuh kebanyakan masih kayak ngulang pelajaran SMA, cuman yang lebih tingginya lagi ya. Nah, ya terus di semester 3 nih mulailah kita yang praktikumnya banyak, terus yang pelajarannya tuh makin susah, makin mendalam ke jurusan kita. Nah, kalau nggak bisa ngebagi waktunya, mungkin bakal lanjut semester 3 gitu. Jadi harus sekuat tenaga untuk belajar di semester 3 nanti ini. Oke. Nah, dari Rifki, gimana kendalanya? Mungkin hampir sama juga dia kayak manajemen waktu itu sendiri. Terus kayak kita harus pandai-pandai memilih kayak mempelajari materi yang udah disampaikan sama dosen. Jadi kayak kan materi dosen kan itu kan kayak masih umum, kayak pengantar doang. Jadinya kita harus mendalami, ngulang-ulang materi yang disampaikan dosen itu sendiri biar kita lebih paham untuk ketika pertemuan selanjutnya juga. Jadi emang lebih diingat dalam otak kan. Iya itu. Apalagi dosennya jarang hadir kan, tiba-tiba ujian. Iya. Itu susah kali nggak sih kalau kayak gitu? Yang paling males tuh tiba-tiba kuis. Iya. Iya. Waduh, kaget langsung. Kuis mendadak. Itu apa lagi? Oke, nah kita udah di penghujung nih teman-teman. Nah, untuk dari teman-teman FTI ada kesan-pesan nggak untuk Bakti Unan 2024? Atau closing statement Iya, lah. closing statement-nya. Mana lebih bagus dulu lagi kesan-pesan atau closing statement? Oke. Gabung aja. Gabung aja. Ini boleh dari Rifki dulu. Mungkin closing statement sih. Kayak pesan untuk adik-adik maba, mudah-mudahan lebih enjoy dalam kuliahnya dan lebih bisa mengatur diri dari teman-teman adik-adik maba semua ketika kuliah. Oke. Nah, dari U-nya?
mungkin lebih ke pesan-pesan mungkin Hmm. buat yang maba-maba ya bertahanlah selama kuliah nih karena emang kuliah itu berat teman-teman, tapi ya jalanin aja karena itu kan buat masa depan kita juga. Benar. Terus emang udah pesan orang tua juga kan ke teman-teman semua agar ya kuliahnya serius lah. Terus mungkin pesan aku ya, kuliah ini jangan ngejar akademik doang, banyak yang bisa kita kejar gitu, kita bisa nambah skill lebih banyak selain akademik doang, kayak ya kayak Kepanitiaan gitu. kepanitiaan, organisasi atau segala macam. Mungkin yang hobinya misalnya ngobrol di depan umum bisa gabung, bisa sih cari kayak Public speaking. organisasi yang Ada public speaking. ada public speakingnya. Terus yang hobinya foto-foto atau apa gitu bisa juga ngasah di sini. Jadi teman-teman kalau di kuliah ini jangan diem doang kayak kupu-kupu kuliah pulang jangan gitu doang. Masuk Unan bisa nih ikut Ya. PKM Unan, Iya. organisasi. Bukan hanya akademik tapi bisa melatih soft skill kita. Iya, benar. Nah, aku mau ucapin terima kasih nih pada Uwan dan Rifki yang telah menyempatkan dirinya untuk mengikuti podcast kali ini. Nah, semoga pertanyaan tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon maba, terutama nih dari Fakultas Teknologi Informasi. Oke, jangan lupa like, comment, and share podcast Bakti Unan 2024. Mungkin dari FTI ada jargonnya dulu Iya. nih sebelum penutupan. Nah, Boleh nih. Ah. FTI gak Gak wibu, wibu, gak FTI. See you. Jangan lupa nonton ya video selanjutnya. Dadah. Ya, dadah.